Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 17 November tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Erwin Aksa, ponakan Yusuf Kala, terlibat bisnis PCR. Sekarang ini sedang marak-maraknya bisnis PCR yang dibebankan biayanya antara 300.000 sampai 400.000 ke penumpang pesawat terbang. Banyak tudingan masyarakat di kalangan menteri ada yang berbisnis PCR tersebut. Rupanya Erwin Aksa, ponakan Yusuf Kala, terlibat juga bisnis PCR, dan kelihatannya bisnis PCR-nya besar-besaran, sampai dia memiliki 36 klinik terkait PCR tersebut. Ada dugaan Yusuf Kala tersangkut permodalannya dalam bisnis PCR tersebut. Diduga perusahaannya menggunakan nama Bosowa. Berbisnis PCR ini keuntungannya cukup besar, sehingga banyak orang berminat dalam berbisnis PCR. Karena berbisnis PCR ini keuntungannya cukup besar, sehingga banyak orang berminat dalam berbisnis PCR. Para pengusaha berbisnis PCR dari sudut hukum tidak menyalahi aturan hukum, karena dia hanya mencari keuntungan, dan juga hanya tidak etis saja. Tidak etis, biayanya cukup tinggi, sangat memberatkan penumpang pesawat terbang membayarnya. Pada dasarnya para pengusaha membantu pemerintah, karena pemerintah tidak punya dana menanggulangi biaya PCR tersebut, sehingga pemerintah mewajibkan para penumpang pesawat melakukan tes PCR untuk mencegah menularnya COVID-19 kepada penumpang yang sehat. Seharusnya pemerintah yang menanggung biayanya, karena pemerintah yang mewajibkan PCR kepada penumpang pesawat terbang tersebut. Harapan saya pemerintah melakukan win-win solution, atau yaitu sama-sama untung, dengan cara biaya PCR diturunkan pemerintah serendah mungkin, dan pengusaha jangan mencari keuntungan terlalu besar, sehingga terjadilah win-win solution. Sehingga itulah jalan keluarnya. Harapan saya bisa terjadi demikian. Karena masalah PCR ini sekarang banyak berbisnis PCR dari kalangan masyarakat, dari pemerintahan juga, dari kalangan pemerintah, para menteri banyak tudingan melakukan PCR tersebut. Karena berbisnis PCR ini banyak keuntungannya. Tapi kalau namanya berbisnis, ya tentu mencari keuntungan, dan tidak mungkin dia gratis demikian saja. Dan juga di dalam berbisnis PCR ini, mereka diduga terlalu banyak mengambil keuntungan, sampai biaya PCR itu dikenakan 300.000 sampai 400.000 orang per penumpang pesawat terbang, dan juga biaya itu sangat berat bagi para penumpang tersebut. Sehingga harapan saya ini supaya diturunkan biaya PCR ini. Jadi seharusnya di sini pemerintah yang menanggung biaya PCR tersebut, karena pemerintah yang mewajibkan, maka pemerintah yang harus menanggung biayanya. Sehingga kita, para pengusaha itu sebenarnya justru membantu pemerintah untuk menanggulangi biayanya, sehingga biaya PCR tersebut ditanggung para pengusaha dan dikenakan kepada para penumpang tersebut. Sehingga di sini ada sama-sama untung lah ya, tidak saling dirugikan. Karena pemerintah juga anggarannya terbatas untuk membiayai PCR tersebut, sehingga dibebankan biaya PCR tersebut kepada para penumpangnya, sehingga para penumpang lah yang membayarnya. Hanya saja para penumpang pun sangat keberatan untuk membayar biaya PCR tersebut,
Sehingga harapan saya pemerintah agar melakukan win-win solution atau sama-sama untung dengan cara biaya PCR diturunkan pemerintah dan para pengusaha jangan terlalu banyak mengambil keuntungan. Dan para pengusaha itu memang ya namanya pengusaha tentu dia akan berbisnis mencari keuntungan yang besar, sebesar-besarnya. Tetapi janganlah diambil keuntungan sebesar-besarnya supaya beretika saja. Kalau berbisnis tersebut sebenarnya secara hukum tidak salah. Karena hal itu hanya mencari keuntungan. Apalagi dia membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi virus corona tersebut. Sehingga PCR tersebut perlu dikurangi biayanya tersebut. Jadi harapan saya sekali lagi agar harapan saya pemerintah melakukan usaha win-win solution atau untung sama untung dengan cara biaya PCR diturunkan pemerintah dan para pengusaha tidak mencari untung besar. Sekian dan terima kasih.